Salam vokasi, salam sehat. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya, Naimam Waluyo, akan menyampaikan uraian yang bertema tentang standar kompetensi lulusan pijat refleksi Indonesia. Silahkan mendengarkan, like, dan subscribe video ini. Sebelum kita berbicara tentang standar kompetensi lulusan, ada baiknya kita meninjau beberapa hal yang terkait dengan SKL ini. Antara lain bahwa kita berhubungan dengan namanya KKNI, sehingga sering disebut standar kompetensi lulusan berbasis KKNI atau kurikulum berbasis KKNI. Apa itu KKNI? KKNI adalah satu sistem penjenjangan kualifikasi SDM di Indonesia yang memberikan kualifikasi kompetensi mulai dari jenjang 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9, di mana dalam KKNI menyandingkan, menyetarakan berbagai kompetensi yang berasal dari magang, dunia kerja, otodidak, profesi, maupun dari pendidikan formal. KKNI menjadi penting karena merupakan satu tol ukur kualifikasi nasional kita. Kenapa itu penting dan perlunya standar bahwa kompetensi itu harus dinyatakan dalam satu tol ukur yang disepakati bersama, yaitu standar. Selanjutnya mari kita bahas mengenai standar kompetensi lulusan untuk bidang refleksi kesehatan, di mana standar kompetensi lulusan ini mempunyai komponen profil lulusan, jabatan kerja, capaian pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan. Di dalam membahas kemampuan di level 4 ini, akan mengacu kepada kemampuan kerja dan pengetahuan yang ada di dalam KKNI, yaitu kata kuncinya menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku. Kemudian pengetahuannya mempunyai prinsip-prinsip bidang keahlian refleksi. Pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan refleksi seperti anatomi dan gangguan kesehatan secara ringan, sehingga bisa melakukan tindakan pelayanan refleksi kesehatan. Profil lulusan refleksi level 4 mampu melakukan analisis, merancang tata laksana terapi pijat. 2. Mengevaluasi. Jabatan kerja refleksi logis kesehatan setara dengan level 4 dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan yang paling penting adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sebagai parameter deskripsi yang penting untuk bidang refleksi kesehatan dengan mengatasi gangguan ringan kesehatan. Di dalam capaian pembelajaran ada 4 komponen: sikap dan tata nilai, kemampuan mengerjakan refleksi, pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan refleksi, dan hak dan tanggung jawab. Secara ringkas, saya coba menyampaikan sikap dan tata nilai yang bagaimana, yaitu yang membangun dan membentuk karakter
dan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik, mampu bekerja sama, menghargai keanekaragaman, menjunjung tinggi penegakan hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, kemampuan di dalam bidang refleksi berkaitan dengan pengetahuan yang dipunyai untuk melakukan refleksi tersebut. SKL dalam pelaksanaannya dapat diuraikan dalam bentuk unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Hingga dapat dikatakan pentingnya kemampuan kerja ini terkait dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengerjakan unit-unit kompetensi dan elemen kompetensi tersebut. Bisa dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut. Kemampuan bidang kerja pada prinsipnya pijat refleksi pada kaki klien untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan yang meliputi kemampuan atau yang dikenal dengan unit kompetensi, menganalisis kondisi klien berdasarkan hasil pemeriksaan pada sistem organ berdasarkan standar mutu dan keamanan. Yang kedua, menyusun tata laksana pijat refleksi gangguan kesehatan ringan mencakup pemilihan titik atau area refleksi yang akan dipijat dengan mengutamakan mutu dan keamanan klien. Pembelajaran di bidang pengetahuan yang harus dikuasai, yaitu menguasai beberapa prinsip dasar gangguan kesehatan ringan pada sistem organ, standar kompetensi lulusan tentang hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari CPL, mampu menyelesaikan pekerjaan sebagai refleksiologi kesehatan sesuai hak dan tanggung jawabnya yang mencakup memberikan pelayanan pijat refleksi dengan mengutamakan mutu dan keamanan klien sesuai standar hygiene, norma etika hukum, dan peraturan pemerintah yang terkait. Berikutnya, mengembangkan potensi diri melalui pengalaman kerja serta meningkatkan kualitas layanan yang berkarakter di lingkungan kerjanya. Setelah melihat capaian pembelajaran di masing-masing tadi, kita mengenal unit kompetensi dan indikator kelulusannya. Ada 6 elemen kompetensi dan indikator kelulusannya sesuai dengan elemen kompetensinya. Selanjutnya, mari kita lihat elemen kompetensi keterkaitannya dengan indikator kelulusan. Contoh, melakukan pengamatan untuk menganalisis kondisi fisik klien. Indikator kelulusannya, ketepatan mencatat keluhan wajah klien berdasarkan hasil analisis pengamatan, ketepatan mencatat kelainan fisik berdasarkan hasil analisis pengamatan, dan ketepatan mencatat kelainan pada panca indera berdasarkan analisis dari pengamatan. Setelah mendengar uraian tentang KKNI, SKKNI, SKL, di mana di dalam standar kompetensi lulusan atau SKL telah ditampilkan dalam bentuk beberapa slide-slide yang bisa dicermati lebih mendalam. Hasil pencermatan daripada SKL yang terpapang di dalam slide dapat dikatakan bahwa setiap unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator kelulusan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik yang akan menjadi praktisi untuk belajar mandiri atau untuk pendidik pelatih refleksi kesehatan level 4 ini
dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dalam proses belajar, proses mendidik. Dan yang paling akhir adalah untuk menilai keberhasilan atau kompetensi refleksi level 4 ini. Sekaligus akan banyak digunakan oleh para penguji yang menjadi mitra daripada LSK refleksi, maka penguji-penguji diharapkan menguasai SKL, standar kompetensi lulusan, dengan unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kompetensi yang tentunya ini semua akan dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk UJK atau uji kompetensi refleksi level 4. Dengan demikian, uraian ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak pemangku kepentingan yang ingin mendalami refleksi untuk mandiri, menolong diri sendiri, maupun untuk pengobatan kasus-kasus kesehatan ringan. Demikian tema yang kami sajikan, standar kompetensi lulusan refleksi level 4 berbasis KKNI. Dan atas perhatian dan menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.